Kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Tapi untuk sore hari ini kita bukan hanya membahas satu emiten saja, tapi kita akan membahas satu sektor yang mungkin kini sudah mulai dilirik ya. Kita ketahui kemarin bahwa Indonesia menang gugatan terhadap WTO ya atau World Trade Organization terhadap Uni Eropa. Hal ini tentu saja berpotensi untuk ekspor CPO ataupun juga sawit kita akan kembali meningkat di tengah kemarin sudah cukup lesu ya ataupun ekspor kita terhadap beberapa negara sempat turun. Nah kita ketahui juga nih saham-saham CPO kan sekarang harganya sudah murah ya, banyak yang di bawah PBV1. Nah lantas kira-kira bagaimana nih prospek CPO di tahun 2025 beserta saham-sahamnya. Nah mungkin kita akan membahas dari sisi pergerakan CPO terlebih dahulu ya. Ya, jadi kalau teman-teman melihat di sini secara charting memang CPO sempat menanjak ya di tahun 2024, tapi sayangnya memang harga sahamnya justru memang belum naik. Jadi kalau teman-teman melihat di sini di periode akhir tahun 2024, CPO sempat menyentuh di level Rp5.200, tapi memang sayangnya menjelang hingga awal tahun 2025 kembali turun. Tapi kalau teman-teman perhatikan kemarin menjelang Imlek harga CPO sudah mulai merangkak naik ya meskipun tipis kalau kita lihat memang masih di tren penurunan. Di per hari Selasa kemarin naik sekitar 1,45% ya di level Rp4.279. Memang ini belum menutup ke penurunan ya selama sekitar 17% sejak kenaikan tertinggi di Rp5.200. Nah, lalu kira-kira hal-hal apa saja nih yang nantinya akan mendorong harga CPO di tahun 2025? Ya, mungkin teman-teman sudah mendengar ya kemarin bahwa kita atau Indonesia sudah menang gugatan atas perdagangan kelapa sawit di World Trade Organization atau WTO. Nah kita ketahui memang ekspor Uni Eropa kita cukup lumayan ya meskipun memang tidak sebesar terhadap China dan juga India. Tapi tentu saja kemenangan ini bisa berdampak nantinya ekspor kita terhadap Eropa bisa kembali ada dan juga bisa meningkatkan dari sisi permintaan. Nah kemudian kalau kita lihat sekarang juga penyaluran bahan bakar biodiesel atau yang disebut sekarang adalah B40 ini sudah dimulai ya dan bahkan sudah terdapat 24 badan usaha milik negara yang memang diwajibkan untuk melakukan bauran nabati untuk produk BBM jenis gas oil atau menjualnya dengan B40. Nah kalau kita ketahui memang diantaranya adalah Pertamina yaitu melalui Pertamina Patraniaga. Nah selain itu juga dengan harapannya untuk B40 ini bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil yang memang juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon. Nah kemudian di tahun 2025 ini juga pemerintah menetapkan alokasi sebanyak 15,6 juta kiloliter biodiesel dengan rincian yaitu 7,55 juta kiloliter diperuntukkan bagi Public Service Obligation atau yang disebut PSO, sementara 8,07 juta kiloliter dialokasikan untuk non-PSO. Jadi memang kalau kita lihat implementasi dari B40 ini memang semakin mengkonfirmasi dan juga kebijakan baru dari pemerintah terkait kenaikan tarif karena nanti tarif CPO atau ekspor CPO akan naik dari 7,5% menjadi 10%. Kemudian kalau kita lihat memang dari penyerapan CPO ini yang akan lebih banyak tentu saja untuk mendorong implementasi program biodiesel B40 lebih banyak nantinya. Namun selain dari hal-hal yang dapat mendorong kenaikan CPO, CPO sendiri masih memiliki berbagai tantangan di tahun 2025. Nah apa saja ya? Ya tadi sempat saya sebutkan sebelumnya bahwa ada kenaikan pemungutan tarif ekspor yaitu dari 7,5% menjadi 10% yang sudah berlaku sejak Januari 2025. Tentu saja kenaikan tarif ekspor tersebut memang meyakinkan untuk penyerapan CPO ke B40 menjadi lebih banyak, tapi ini bisa menjadi bumerang juga di mana nantinya bisa menurunkan daya saing CPO di pasar internasional terutama di Indonesia ya karena memang tarifnya cukup tinggi. Kemudian kalau kita lihat CPO ini merupakan komoditas andalan tapi sayangnya punya banyak substitusi. Jadi ada beberapa minyak yang dapat menggantikan minyak CPO, ada minyak canola, minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak zaitun dan juga lain-lain. Nah, kita ketahui memang harganya kompetitif ya. Jadi kalau misalkan CPO karena harganya mahal karena ekspornya tinggi,
bisa jadi nanti konsumen justru akan berpindah ke minyak lainnya sehingga mendorong CPO berkurang lagi permintaannya. Kemudian kita ketahui juga tantangannya masih ada di La Nina. Ya, La Nina untuk tantangan di tahun 2025 ini tentu saja nanti akan berpengaruh terhadap produksi CPO di dalam negeri ya. Jadi menurut data BMKG di mana memprediksi La Nina di Indonesia sudah terjadi sejak November tahun kemarin 2024 dan nanti akan berlangsung hingga April 2025 atau sehabis Lebaran ya. Kita ketahui memang La Nina ini adalah fenomena yang cukup anomali ya, yang biasanya iklim global yang terjadi atas suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang biasanya memang terasa lebih dingin. Nah, kemudian juga memang fenomena dari La Nina ini nantinya akan berpengaruh terhadap membuat lahan itu menjadi lebih basah dan juga berlumpur bahkan banjir. Nah, kalau hal itu terjadi tentu saja proses produksi dari CPO ini akan terganggu. Mungkin memang sebenarnya dari sisi produksi terganggu bisa menaikkan harga dari CPO, tapi masalahnya adalah apakah permintaannya sejalan nantinya akan meningkat? Karena kalau kita lihat di sini ada potensi penurunan ekspor ke India. Nah, kita bisa lihat datanya di slide selanjutnya. Ya, jadi kalau teman-teman melihat di sini, ya mungkin bisa di sedikit zoom ya, di sini ada beberapa pasar CPO yang biasanya kita memang kirimkan atau ada 15 besar pasar CPO yang memang diekspor dari Indonesia ke negara lain. Jadi pertama kalau kita lihat memang di sini ada China, untuk 5 terbesar ada China, Pakistan, Amerika Serikat, Bangladesh, dan India. Nah, kalau kita lihat di sini memang rata-rata justru ekspornya turun ya. Yang pertama kalau kita lihat untuk China sendiri di sini masih ada peningkatan 11,76% ya, bisa lihat yang paling ujung di sini. Kemudian tapi sayangnya Pakistan turun 44,5%, Amerika turun 20,7%, Bangladesh 25,3%, dan juga India 21%. Nah, kita ketahui dari penurunan ini tentu saja bisa memicu penurunan harga CPO karena memang permintaannya masih cukup rendah. Meskipun La Nina nanti masih berlangsung hingga April, tapi kalau permintaannya masih cukup rendah, belum mampu mendorong harga CPO. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini juga yang terbaru yang memberatkan para pengusaha, itu ada kebijakan pemerintah Indonesia yang mengharuskan menyimpan devisa hasil ekspor atau untuk kepada eksportir ya, yaitu menyimpannya sekitar 100% dan menjadi 1 tahun. Tentu saja ini jangka waktunya lebih panjang dibandingkan sebelumnya yang hanya 3 bulan. Ya kita ketahui tentu saja ini akan menambah beban ya, terutama untuk para pengusaha ataupun pelaku industri, karena harus menahan modalnya selama 1 tahun penuh. Nah, kira-kira bagaimana nih pergerakan saham-saham CPO di tren CPO yang masih turun saat ini? Ya, kalau tadi kita lihat dari pergerakan harga CPO sejak naik Rp5.200 hingga ke level 4.200-an, memang sejalan juga dengan pergerakan harga saham-saham CPO ya. Di sini ada 5, di sini CNBC Indonesia Research merangkum ada 5. Yang pertama BWPT, TPG, DSNG, LSIP, dan juga AALI. Jadi kalau kita lihat pergerakannya memang secara 1 bulan menjelang Imlek kemarin memang terjadi penguatan, tapi sayangnya selama 3 bulan terakhir kompak ya, masih melemah. Tapi kalau saya perhatikan hari ini ada salah satu perusahaan sawit yang justru hampir arah. Mungkin memang ada reason sendiri atau ada alasan sendiri ya di luar dari 5 emiten tersebut. Nah, kira-kira valuasinya bagaimana nih? Ya, sebenarnya mungkin juga teman-teman sudah banyak yang melihat atau menganalisa dari saham-saham CPO, banyak yang murah, tapi mana nih yang murah atau justru murahan. Jadi sebenarnya secara price book value memang banyak yang PBV-nya di bawah 1, di sini ada AALI, PBV-nya hanya 0,51, LSIP 0,59, kemudian BWPT hanya 0,75, DSNG dan TPG sudah di harga wajarnya ya. Dan secara rata-rata untuk price book value secara 5 tahun memang masih banyak yang price book value-nya di bawah 1. Nah, mungkin tinggal dikulas saja mana yang memiliki produksi paling tinggi dan juga ekspor paling tinggi. Apalagi kita sudah menang gugatan WTO dari Uni Eropa yang tentu saja bisa mendorong kenaikan permintaan dari Eropa sendiri. Nah, untuk teman-teman jangan lupa dikulas kembali ya, dan ini disclaimer on, bisa dipilih mana saham CPO yang memang cukup menarik, tapi dipastikan harus dari sisi supply dan demand-nya bermasalah dulu. Karena kalau sekarang memang supply-nya masih sedikit over, tapi demand-nya justru makin berkurang.
Nah, kita bisa berkaca pada sektor batu bara 2 tahun atau 3 tahun lalu ya, di mana supply-nya terganggu tapi demand-nya meningkat. Nah, kalau hal ini sudah tercermin nanti di CPO, ini bisa menjadi kabar baik atau pestanya mulai di sektor-sektor ataupun di saham-saham CPO.